siang ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Desi. Di sini saya ingin memaparkan bagaimana sih cara kita untuk mengetahui penyakit tidak menular dengan cara pengukuran tinggi badan. Di sini selain untuk melakukan pengukuran tinggi badan, apa saja yang diperlukan dalam pengukuran tersebut? Yang kita ketahui, untuk mengetahui pengukuran tinggi badan biasanya kita menggunakan alat ukur, yaitu yang bernama NutriChoice atau alat ukur yang biasa kita suka lakukan ya Bu di lapangan. Nah, alat ukur tersebut sebaiknya kita letakkan di tembok ya Bu, supaya ibu-ibu tahu. Jadi tidak hanya sembarang untuk mengukur tinggi badan. Nah, di sini NutriChoice itu bagaimana cara pengukurannya Bu? Yaitu kita posisikan pasien kita di mana pada saat badan kita menghadap ke tembok ya Bu ya, seperti ini dengan ukuran tinggi lurus, kemudian tanpa menggunakan alat atau alas kaki, supaya kita dapat mengetahui tinggi badan ibu tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bu alatnya ya Bu. Alat yang kita biasa punya di lapangan seperti ini ya Bu. Mungkin setiap posyandu sudah punya ya Bu. Nah, gimana sih cara mengukurnya? Ibu-ibu bisa cara mengukurnya seperti ini Bu. Yang tadi saya sebutkan, jadi si pasien dalam keadaan tegak lurus ya Bu, dimana kita dapat mengukurnya melalui bagian sisi kepalanya ya, sebanding lurus. Ini biasanya 2 meter ya Bu, panjang dari NutriChoice itu. Gimana Ibu-ibu? Sudah paham? Apa ada yang mau dipertanyakan dari pemaparan yang mungkin sudah saya jelaskan? Barangkali, mangga dipersilakan. Ibu-ibu, apa di sini sudah pada mengerti? Saya hanya mengulang kembali ya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa membantu menjawab apa yang saya terangkan tadi. Ada yang tahu tidak alat ukur apa namanya yang harus kita pakai pada saat pengukuran tinggi badan? Sudah, cukup ya? Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya paparkan dan bisa saya jelaskan sama ibu-ibu kader semua. Semoga apa yang sudah saya berikan ibu-ibu bisa dapat memahami, dan juga bisa caranya juga bisa sama ibu-ibu dilakukan di lapangan yang benar dan baik. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan, saya Fitri, petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Sukamana. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan pengukuran berat badan sebagai salah satu deteksi dini faktor risiko obesitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukurannya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat badan adalah timbangan injak atau timbangan digital yang sudah dikalibrasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan timbangan yang ada jarumnya itu harus diatur sampai jarumnya itu menunjukkan angka 0. Jadi jangan dimulai dari angka 1 atau dari angka lainnya, harus dari 0. Nah, kemudian alat timbangan ini juga harus diletakkan di tempat yang datar dan juga keras. Jadi jangan disimpan di tempat yang miring ataupun berundak gitu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Bisa kita lihat di sini. Jadi si pasiennya atau si respondennya itu naik ke atas timbangan dan berdiri tegak lurus, juga menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Jadi jangan membawa beban-beban yang lain, misalnya dia membawa tas atau membawa benda yang berat lainnya, itu sebisa mungkin dilepaskan lebih dahulu supaya tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi hanya badannya aja gitu. Alas sepatunya juga dibuka, kemudian dibacakan hasilnya oleh kader. Nah, kita sebagai kader untuk melihat hasil atau membaca hasil pengukuran ini harus tegak lurus dengan si jarum yang menunjukkan angka. Jadi jangan dilihat dari samping kanan, kiri atau dari depan, tapi harus dilihat sejajar dan tegak lurus dengan jarumnya supaya hasil pengukuran yang kita baca itu valid dan hasilnya itu benar gitu. Nah, begitu ibu-ibu cara untuk melakukan pengukuran berat badan yang benar. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin ibu-ibu semua sudah paham ya bagaimana cara untuk
melakukan pengukuran berat badan dengan benar ini merupakan salah satu cara untuk melakukan deteksi dini dari penyakit obesitas. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu-ibu kader semua bisa melakukan pengukuran berat badan yang baik dan benar di lapangan sehingga menghasilkan angka pengukuran yang benar dan valid. Oke, ibu-ibu terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Arisandi. Saya perawat yang bertugas di Puskesmas Sukamana. Bagaimana kabarnya ibu-ibu kader semua? Alhamdulillah, semua pada sehat ya Bu. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan menyampaikan atau memaparkan cara untuk mengukur lingkar perut. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor resiko pada penyakit tidak menular. Sebelumnya di sini apakah ibu-ibu ada yang mengetahui cara mengukur lingkar perut? Wah, ternyata di sini pada tahu ya cara mengukur lingkar perut. Baik, untuk ini saya akan merefresh kembali ya Bu. Alat yang dibutuhkan adalah midline atau alat pengukur ya. Langkah yang pertama adalah pasien atau responden berdiri tegak. Selanjutnya yang kedua, tentukan posisi ujung tulang rusuk. Selanjutnya adalah tentukan juga ujung tulang panggulnya. Setelah didapatkan keduanya, kita tentukan titik tengahnya. Nah, titik tengah ini untuk mengukur pakai midline. Caranya gimana? Midline-nya ditarik melingkari lingkar perutnya. Setelah didapatkan hasilnya dicatat. Kemudian di sini ada yang tahu nilai normal lingkar perut pria dan wanita dewasa. Baik, nilai normal lingkar perut pria dewasa adalah 90 cm, terus pada wanita adalah 80 cm. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau dicontoh, ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, kalau sudah tidak ada berarti pada bisa semua ya Bu. Kalau begitu saya ingin kalau begitu boleh contohkan kembali bagaimana cara mengukur lingkar perut yang baik. Baik, begitu ya Bu. Ibu sudah hebat, sudah bisa ya Bu. Selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.